Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini. Kami boleh duduk diam belajar firman-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami, Roh Kudus, mampukan kami memahami isi hati-Mu, mampukan kami memahami firman-Mu, dan mampukan kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Kejadian. Kita sudah sampai di episode yang ke-8, yang di sore hari ini kita masuk dalam bagian cakrawala. Maka saya memberikan judul cakrawala. Di waktu yang lalu kita belajar tentang terang dan saya menghubungkannya dengan Yesus sebagai terang dunia. Jadi kita tidak hanya belajar tentang terang saat penciptaan, tapi kita belajar bagaimana Yesus pun ketika dia datang ke dalam dunia, dia adalah terang dunia yang sejati. Jadi Bapak Ibu, ini menunjukkan bagaimana Tuhan dengan kerinduannya, rindu setiap anak-anaknya mengikuti terang yang sejati, mengikuti Tuhan Yesus sendiri. Kemudian kita melihat kita pun dipanggil menjadi anak-anak terang, Bapak Ibu. Baik di dunia pekerjaan, dalam pergaulan kita, dalam pendidikan, dalam bidang apapun, kita dipanggil menjadi anak-anak terang. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita yang sudah dijadikan milik kepunyaannya sendiri, mari kita juga menjadi anak-anak terang yang diterangi oleh firman Tuhan, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Itu Bapak Ibu, jadi tentang terang sangat luas. Bukan saja Allah menciptakan terang di hari pertama, terang yang menerangi bumi, terang yang menerangi dunia, tetapi di perjanjian baru dia mengutus anaknya yang tunggal, terang yang sejati untuk diam bersama dengan manusia, untuk menjadi juru selamat manusia, untuk menebus manusia dari segala dosa dan pelanggarannya. Karenanya kita ikuti terang itu, dan melalui firman Tuhan kita terus dituntun dalam kebenarannya. Bapak Ibu, kemudian di hari kedua kita melihat Tuhan menciptakan cakrawala. Apa yang dimaksud cakrawala ini? Secara umum kita dapat menyebutnya sebagai langit. Kita baca terlebih dahulu dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kejadian pasal 1 kita lihat bersama-sama ayat 6 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita lihat beberapa keterangan di sini Bapak Ibu. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ya, kalau kita baca pelan-pelan, jadi yang dipisahkan ini air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Jadi ada air yang di atas cakrawala dan ada air yang di bawah cakrawala. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Nah, Bapak Ibu, dari keterangan ini kita melihat bahwa ternyata
Cakrawala itu menjadi pemisah antara air yang ada di bawah cakrawala dan air yang ada di atasnya. Itulah yang kita sebut juga dengan langit, bahasa umumnya langit ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam terjemahan lain ada beberapa terjemahan kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, cakrawala bisa dikatakan sebagai kubah. Kubah itu satu apa ya kalau saya katakan semacam ruang yang cukup besar, kemudian ada ruang antariksa, kemudian ada hamparan, bentangan, dan juga ada langit. Ya. Kita melihat beberapa ayat juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi keterangan ya atau penambah informasi tentang cakrawala ini. Misalnya di Ayub pasal 37 ayat yang ke-18. Mari bersama-sama kita melihat di Ayub pasal yang ke-37 ayat yang ke-18. Ayub pasal 37 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Ini gambaran ya Bapak Ibu. Gambaran yang ditunjukkan Tuhan kepada Ayub, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan. Ya. Kemudian ada lagi misalnya kita baca di Ayub pasal 26 ayat yang ke-11. Ayub pasal 26 ayat 11, ayat 10 ya. Dari ayat 10 kita mulai. Ayub 26 dari ayat 10. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ya, digambarkan lagi ada tiang-tiang langit. Ya, menarik sekali kalau kita membaca firman Tuhan, bagaimana para penulis Alkitab menggambarkan hal ini sesuai dengan pewahyuan ya yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Kemudian di 2 Samuel 22 kita melihat lagi 2 Samuel pasal yang ke-22 di ayat yang ke-8. 2 Samuel 22 ayat yang ke-8. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Jadi sekali lagi dikatakan ada tadi tiang-tiang langit, kemudian ada dasar-dasar langit ya. Kemudian kita melihat Bapak Ibu di Kejadian pasal 7 ayat yang ke-11, Kejadian 7 ayat yang ke-11, di sana dikatakan pada waktu umur Nuh 600 tahun pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah pintu atau tingkap-tingkap di langit. Wah ini luar biasa waktu air bah turun itu ya. Dikatakan waktu air bah ada dalam masa Nuh, pada hari itu terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ya, tingkap-tingkap. Tadi ada tiang-tiang, ada dasar-dasar, ada tiang, tingkap-tingkap di langit. Satu lagi kita melihat dalam Mazmur 78 ayat yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-23. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Jadi Bapak Ibu kita melihat dalam gambaran pemazmur juga dikatakan Tuhan membuka pintu-pintu langit, menurunkan berkat hujan mana, memberikan gandum juga dari langit.
Jadi ini yang kita lihat Bapak Ibu beberapa keterangan, khususnya juga gambaran para penulis Alkitab. Mereka menggambarkan cakrawala, menggambarkan langit ya, sesuai dengan pewahyuan ya yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan mereka. Dari sini Bapak Ibu kita dapat memahami ada berbagai macam sebutan ya. Tadi yang saya katakan ada seperti dikatakan keras seperti cermin ya, temu tuangan ya. Kemudian ada yang bilang seperti kubah, ada ruang, angkasa, antariksa, ada hamparan, bentangan langit, dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya bahwa para ilmuwan juga sekarang telah mencoba ya untuk mengerti, memahami, untuk mereka eh, mencoba mendekati seperti apa sih langit itu di sana, seperti apa sih antariksa, seperti apa sih tata surya, dan seringkali penemuan mereka membuat kita tercengang gitu ya, dalam arti wah luar biasa sekali ciptaan Tuhan. Kita hanya melihat apa yang sebatas mata kita, tetapi ketika para ilmuwan, kemudian mereka bisa mungkin ada yang ke luar angkasa, melihat tata surya, melihat bagaimana alam semesta dari atas terlihat ya, luar biasa sekali. Ada susunan-susunan, ada lapisan-lapisan, yang mana kalau kita lihat bahwa Tuhan merencanakan semuanya itu sempurna, tidak sembarangan, tidak serampangan. Kita pun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang kita bisa pelajari dari kisah Cakrawala ini? Bahwa ini semua adalah ide atau inisiatif dari Tuhan sendiri. Dia perencana yang agung, dia kreator yang agung, kreator yang luar biasa, inisiator yang luar biasa. Dia merencanakan semuanya tidak sembarangan. Nantinya kemudian ada benda-benda penerang di langit dan lain sebagainya. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita pun belajar bagaimana dalam hidup ini mari jalani dengan rencana. Menjadi satu kebiasaan seringkali dalam hidup kita menjalani hidup ya jalani aja gitu ya. Tanpa perencanaan, tanpa berpikir panjang dan lain sebagainya. Tetapi kita belajar dari Tuhan sendiri ketika Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan terang, menciptakan cakrawala, bahwa Dia merencanakan semuanya itu dengan sempurna, dengan indah, dengan berpikir panjang ya. Semua itu untuk apa? Untuk kebutuhan manusia yang akan menempati bumi. Nah, Bapak Ibu, kita pun mari coba kita belajar menjadi perencana yang handal dalam arti kita tidak menjalankan sesuatu hanya semau kita sendiri, tetapi kita rencanakan dengan baik. Entah itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, program-program gereja, dan lain sebagainya. Yang kedua, langit ini dikatakan menjadi pembatas. Cakrawala menjadi pembatas air yang di atas dan air yang di bawah. Kalau kita bayangkan mungkin bagaimana ada air di atas ya, dan lain sebagainya mungkin bisa digambarkan seperti hujan salah satunya meskipun itu juga menguap ya, menguap dari bawah. Tapi kalau kita lihat dari air bah, peristiwa air bah dikatakan ada tingkap-tingkap yang dibuka ya, pintu-pintu langit dibuka sehingga air itu turun. Nah, kita dalam keterbatasan kita sendiri kita belum mengerti dengan sepenuhnya ya betapa dahsyatnya kalau pintu tingkap langit itu terbuka dan lain sebagainya. Maka yang kita pelajari bahwa dalam hidup ini juga Tuhan memberikan pembatas, pembatas batasan untuk kebaikan. Melalui firman Tuhan juga seringkali kita melihat kenapa saya dibatasi, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kenapa ada pembatasan hubungan satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Ternyata itu untuk kebaikan kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi adanya batasan antara air di langit dan air di bawah langit ini juga menjadi kebaikan bagi manusia. Peristiwa air bah menjadi contoh bagaimana begitu banyak korban ketika tidak ada yang membatasi. Kemudian, Bapak Ibu, yang ketiga adalah kita berbicara tentang keindahan.
Cakrawala ini memberi keindahan. Secara mata, jasmani kita bisa melihat langit begitu indah, bisa biru, bisa merah, bisa orange warnanya dan lain sebagainya. Kita selalu ingat, oh ini tentang keindahan ya, bahwa Tuhan juga menyukai keindahan. Kita pun dalam hidup ini, mari kita belajar bukan hanya mengerjakan segala sesuatu dengan, ya saya seadanya, sebisanya, saya bisanya gini ya begini, tapi kita belajar juga untuk menjadikan segala sesuatu itu yang indah dengan baik, dengan yang terbaik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang bisa kita pelajari tentang cakrawala di awal ya. Jadi esok ya, besok-besok kita akan belajar lebih lagi, dan mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah, Tuhan membuat segala sesuatu baik, semua dalam perencanaan Tuhan, semua dalam kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk terus Tuhan mengerti, memahami, belajar dari firman-Mu, tidak merasa pandai, tidak merasa pintar, tidak merasa sudah tahu, tapi kami mau terus belajar dari firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang memberikan pengertian, memperbaiki setiap kelakuan kami, menyatakan kesalahan kami, mendidik kami dalam kebenaran. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar, dimanapun berada, dalam apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Engkau yang menolong. Terima kasih, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.